Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Nah, sebelumnya pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Begitu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih lagi iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Juga salawat beserta salam teruntuk kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi, suri tauladan bagi kita umat sesudah. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasan Syah dengan NIM 0120007 program studi agribisnis. Nah, di sini kami selaku kelompok 4 beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul sifat fisika tanah. Nah, adapun pemateri yaitu saya sendiri Hasan Syah serta rekan saya yaitu Irgan dan saudari Sundari. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk ataupun kondisi tanah asli yang termaksud di antaranya adalah seperti tekstur, struktur, bobot isi tanah, porositas, kemudian stabilitas, konsistensi, warna, suhu tanah, bobot isi ataupun bulk density, kemudian kerapatan jenis ataupun partikel density, kemudian porositas, aerasi tanah maupun potensi mengembang menyerut. Nah, kemudian termasuk ke horizon tanah, di mana horizon tanah merupakan lapisan tanah yang memiliki kandungan baik bahan organik maupun senyawa-senyawa tanah. Nah, batas suatu horizon dengan horizon lainnya dalam suatu profil tanah dapat terlihat jelas atau baik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tekstur tanah, di mana tekstur tanah merupakan perbandingan relatif dalam persen fraksi pasir, debu dan liat. Tekstur menentukan tingkat penyerapan air, kemudahan pengolahan tanah, penyimpanan air dalam tanah, serta jumlah pengudaraan. Kemudian selanjutnya yaitu struktur tanah, di mana struktur tanah merupakan kombinasi partikel-partikel primer, baik itu pasir, debu, dan liat individual, yang dimana membentuk agregat ataupun bongkahan. Nah, pembentukan struktur yaitu butir tunggal ataupun masif, pengikatan partikel ataupun agregat, kemudian bahan koloidal, agen perkat, di mana mineral liat koloidal, oksidasi Fe dan N yang bersifat koloidal. Nah, bahan semen partikel selanjutnya yaitu bahan organik koloidal, humus dan gum. Kemudian agregasi molekul air plus liat. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur yaitu aktivitas akar, pergerakan air yang mengikuti arah perkembangan akar, kemudian aktivitas keluar masuknya fauna tanah, serta pembasahan dan pengeringan. Adapun contoh struktur tanah yaitu misalnya granulat, remah, lempeng, gumpal membulat, gumpal menyudut, prisma, serta kolumnar. Konsistensi tanah, di mana konsistensi tanah merupakan ketahanan atau daya tahan tanah terhadap perubahan bentuk disebabkan oleh tekanan dari luar. Misalnya saja konsistensi tanah yang basah, lembab maupun kering, di mana konsistensi basah yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelekatan, di mana ciri-cirinya yaitu tanah dapat melekat pada benda-benda yang mengenainya. Kemudian tidak lekat, yaitu tidak melekat pada jari tangan ataupun benda lain. Selanjutnya sedikit lekat ataupun sedikit melekat pada jari tangan atau benda lain. Lekat, di mana melekat pada jari tangan atau benda lain, serta sangat lekat, yaitu sangat melekat pada jari tangan atau benda lain. Kemudian plastisitas, di mana ciri-cirinya yaitu punya kemampuan untuk diubah bentuk dengan mudah, tidak plastis,
di mana tidak dapat membentuk gulungan tanah. Kemudian sedikit plastis, yaitu hanya gulungan tanah kurang dari 1 cm bisa terbentuk. Kemudian plastis dapat membentuk gulungan lebih dari 1 cm. Diperlukan sedikit tekanan untuk merusak gulungan tersebut. Yang kemudian selanjutnya sangat plastis, di mana diperlukan tekanan besar untuk merusak gulungan tersebut. Kemudian konsistensi lembab dengan bagian dan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu lepas ataupun sangat gembur, di mana gumpalan tanah mudah sekali hancur. Kemudian gembur, yaitu perlu sedikit tekanan untuk menghancurkan tanah. Selanjutnya teguh, yaitu sangat teguh dan ekstrim teguh, di mana berturut-turut memerlukan tenaga untuk menghancurkan tanah. Selanjutnya konsistensi kering dengan bagian dan ciri-ciri sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu lepas, yakni sangat gembur, di mana gumpalan tanah mudah sekali hancur. Kemudian gembur, yaitu perlu sedikit tekanan untuk menghancurkan tanah. Kemudian teguh, sangat teguh dan ekstrim teguh dengan ciri-ciri berturut-turut memerlukan tenaga untuk menghancurkan tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi konsistensi yaitu tekstur, sifat dan jumlah koloid organik ataupun anorganik, struktur dan kadar air tanah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan di materi pertama ini. Adapun untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irgan dengan NIM A0120502. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian temperatur tanah, warna tanah, dan bobot tanah. Yang pertama, temperatur tanah. Temperatur tanah merupakan suatu konsep yang bersifat luas karena dapat digunakan untuk menggolongkan sifat panas dari suatu sistem. Parameter tanah yang mempengaruhi temperatur antara lain kapasitas panas spesifik, pengantar panas, difusivitas panas, serta sumber dan keluaran panas internal pada waktu tertentu. Yang kedua, warna tanah. Warna tanah biasanya adalah hal pertama yang diperhatikan orang. Namun biasanya ini hanya lapisan tanah teratas, tapi tidak mencerminkan seluruh tanah. Tanah lapisan atas biasanya lebih gelap dari lapisan bawah, karena ini adalah tempat bahan organik terakumulasi. Warna biasanya menjadi indikator yang berguna untuk beberapa sifat umum tanah, serta beberapa proses kimia yang terjadi di bawah permukaan. Warna tanah tidak mempengaruhi perilaku dan penggunaan tanah, namun ini bisa menunjukkan komposisi tanah dan memberi petunjuk pada kondisi di mana tanah tersebut berada. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah yang subur kelihatan agak kegelapan. Yang ketiga, bobot tanah. Bobot isi tanah merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menghitung kemampuan suatu lereng. Bobot isi tanah terdiri atas bobot isi basah dan bobot isi kering. Jadi bobot isi tanah merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menghitung kemampuan suatu lereng. Bobot isi tanah terdiri atas bobot isi basah dan bobot isi kering. Ada 3 metode untuk mengukur bobot isi basah dan bobot isi kering. Isi kering tanah yaitu metode mold, metode paraffin wax, dan metode graduated cylinder.
Pengukuran bobot isi basah dapat dilakukan dengan mudah di laboratorium dengan menggunakan sampel tanah langsung dari lapangan. Namun, untuk penentuan bobot isi kering, sampel harus mengalami proses pengeringan yang tepat sehingga kadar air yang dikandung menjadi seminimal mungkin. Sampai saat ini belum ada penelitian tentang metode mana yang terbaik jika ditinjau dari kolerasi antara bobot isi basah dan bobot isi kering yang terukur. Penelitian ini bertujuan menentukan metode mana yang terbaik jika ditinjau dari korelasi tersebut. Hal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah metode paraffin wax. Bobot isi tanah. Bobot isi tanah merupakan kerapatan tanah per satuan volume yang dinyatakan dalam dua batas berikut ini. Yang pertama, kerapatan partikel atau bobot partikel, biasa disingkat dengan BP, adalah bobot massa partikel padat per satuan volume tanah. Biasanya tanah mempunyai kerapatan partikel 2,6 gram cm kubik. Dan yang kedua, kerapatan massa atau bobot isi, biasa disingkat dengan BI, adalah bobot massa tanah kondisi lapangan yang kering open-kan per satuan volume. Yang kedua, bobot jenis. Berat jenis partikel dari suatu tanah memperlihatkan kerapatan dari partikel secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan sebagai perbandingan massa total dari partikel padatan dengan total volume dan tidak termasuk ruang pori di antara partikel atau termasuk berat air dan udara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dengan NIM A0120352 dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai porositas tanah, aerasi tanah, dan potensi mengembang mengerut, di mana ketiga materi ini terdapat di dalam sifat fisik tanah. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu materi mengenai porositas tanah atau pori-pori tanah. Porositas tanah atau pori-pori tanah adalah proporsi ruang total pori atau ruang kosong yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh udara dan air. Secara sederhana dapat kita artikan bahwa porositas tanah adalah kemampuan untuk menyimpan air dan udara. Porositas tinggi memiliki rongga yang besar. Itu dikarenakan partikel-partikelnya tersusun secara renggang atau tidak rapat. Indikator kondisi drainase dan aerasi tanah, yaitu dasar acuan dalam mengukur situasi atau keadaan air dan udara dalam tanah. Tanah yang poros berarti tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara dalam tanah.
Berdasarkan diameter ruang, pori tanah dipilah menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu makropori atau pori aerasi, 2 mesopori, 3 mikropori atau pori kapiler. Dominasi fraksi pasir menyebabkan terbentuknya pori-pori mikro dalam jumlah sedikit, sehingga daya pegang terhadap air sangat lemah. Kondisi ini menyebabkan air dan udara mudah masuk dan keluar tanah, karena air yang tersimpan hanya sedikit. Dominasi fraksi liat menyebabkan terbentuknya banyak pori-pori mikro, sehingga daya pegang terhadap air sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan air yang masuk langsung terperangkap dan udara susah masuk. Dominasi fraksi debu menghasilkan pori-pori meso dalam jumlah sedang, sehingga daya pegang terhadap air juga kuat. Kondisi ini menyebabkan air dan udara cukup mudah masuk dan keluar tanah, dan sebagian air dapat tertahan. Porositas mencerminkan tingkat permeabilitas atau kemampuan melewatkan air dan udara, dan perkoalisi atau proses pergerakan air ke bawah tanah sehingga air tersimpan dalam tanah sebagai air bawah tanah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas atau saya jelaskan adalah materi mengenai aerasi tanah. Aerasi tanah diartikan sebagai pertukaran udara dalam tanah atau kondisi keluar masuknya udara dalam tanah yang berkaitan dengan porositas tanah, perkembangan akar, dan kesuburan tanah. Tanah dengan aerasi yang buruk akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat, utamanya berkaitan dengan respirasi akar. Oksigen dalam tanah dibutuhkan oleh tanah atau tanaman untuk bernafas. Oksigen juga berperan dalam proses terjadinya reaksi-reaksi kimia, dan secara tidak langsung oksigen pula berperan dalam proses mempercepat terjadinya proses oksidasi atau proses pelapukan pada bahan organik yang terdapat dalam tanah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas atau jelaskan yaitu materi mengenai potensi mengembang mengerut pada tanah. Sifat mengembang pada tanah ditandai dengan terisinya semua pori-pori tanah, baik itu pori makro maupun pori mikro, oleh molekul air. Dan gejala ini terjadi ketika tanah dalam keadaan basah. Sedangkan sifat mengerut terjadi pada tanah ketika tanah kering setelah basah, yang ditandai dengan semakin mengecilnya pori-pori tanah pada waktu mengerut. Beberapa tanah mempunyai sifat mengembang bila basah dan mengerut bila kering, sehingga pada saat musim kering, tanah mengerut dan menjadi pecah-pecah. Sifat mengembang dan mengerut ini disebabkan oleh kandungan mineral liat montemorillonit yang tinggi.
Baiklah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan atau pembahasan materi dari saya mengenai porositas tanah, aerasi tanah, dan potensi mengembang mengerut. Apabila ada salah kata atau perbuatan dalam menjelaskan materi tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.